Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kebutuhan hidup terus bertambah seiring waktu, terutama bagi mereka yang telah berumah tangga, tak mungkin lagi menggunakan anggaran seperti masa lajang. Dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, biaya kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari, semuanya menuntut untuk dipenuhi. Belum lagi kenaikan harga barang yang hampir setiap tahun terjadi, membuat hidup semakin menantang. Sementara di sisi lain, usaha semakin sulit dijalankan, lapangan kerja makin sempit, dan persaingan pun makin ketat. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah dalam menghadapi kenyataan ini? Sahabat beriman, Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya berpasrah diri, tapi juga tetap berusaha dan bertawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa kunci rezeki bukan semata kerja keras, melainkan juga takwa dan keimanan. Ketika kita yakin dan berserah padanya, maka Allah akan hadirkan pertolongan dengan cara-cara yang tak pernah kita duga. Namun sahabatku, tak sedikit orang yang berkeluh kesah atas sulitnya hidup. Padahal bisa jadi kesulitan itu adalah jembatan menuju kebaikan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Maka jika kita sedang berada di titik sulit, janganlah berputus asa. Bersabarlah, teruskan ikhtiar,
dan jangan pernah lupakan senjata paling kuat seorang mukmin, yaitu doa. Ada satu doa yang sangat dianjurkan untuk kita baca setiap selesai sholat. Doa ini mencakup permohonan ampun, kasih sayang, petunjuk, perlindungan, dan rezeki. Sebuah doa yang ringkas namun sangat dalam maknanya. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, dan berilah aku rezeki. Doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam banyak riwayat. Bacalah dengan hati yang yakin setiap selesai sholat fardu. Lantunkan dengan keikhlasan dan gantungkan harapan hanya kepada Allah. Tak perlu kata-kata panjang dalam doa, cukup dengan kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah, karena dalam setiap katanya tersimpan keberkahan, dan dalam setiap lafaznya ada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, tak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Rezeki bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan lewat siapa saja. Tapi ingatlah selalu bahwa rezeki yang berkah hanya datang dari hati yang bersih, usaha yang halal, dan doa yang tak pernah putus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan hidup kita semua, melimpahkan rezeki yang berkah, menenangkan hati yang resah, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.